Selamat siang kakak. Siang. Perkenalkan, nama saya Cantika Maharani Pandia. Saya mahasiswi semester 4 dari Prodi Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul. Saat ini saya sedang menjalankan ujian tengah semester dengan mata kuliah survei konsumsi pangan, yaitu materi food record. Jadi saya izin menjelaskan dulu ya kak, apa itu metode food record. Jadi metode food record itu adalah metode pencatatan makanan dan minuman yang kita makan selama kurang lebih 2-7 hari. Nah, metode food record sendiri itu terbagi jadi 2 jenis formulir, Kak. Yang pertama itu ada formulir estimasi, itu hanya mengestimasi asupan yang kakak makan. Sedangkan yang kedua itu ada metode penimbangan, yaitu kakak menimbang makanan sebelum kakak makan dan setelah kakak makan. Sebelumnya, apakah kakak berkenan untuk saya wawancara selama 10 menit? Berkenan. Oke, baik. Pertama saya ingin meminta identitas kakak dulu ya. Sebelumnya boleh tahu nama lengkap kakak, usia, berat badan, dan tinggi badan saat ini. Nama lengkap aku Atenal Fatania. Usianya 20 tahun, berat badannya 63, tinggi badannya 161. Oke, baik. Data kakak sudah saya dapatkan ya. Sekarang saya izin mau share screen terkait dengan formulirnya ya, Kak. Baik. Apakah sudah ada, Kak? Sudah. Oke, baik. Jadi di sini saya punya 2 formulir ya, Kak. Saya jelaskan dulu tentang formulir yang estimasi. Jadi di sini ada nama responden yaitu nama lengkap kakak. Nah, untuk yang estimasi ini kakak isinya makanan dan minuman yang kakak makan di hari kerja. Jadi hari Senin sampai Jumat kakak boleh pilih salah satu. Terus untuk wawancara itu nama lengkap saya. Nah, di sini ada kurang lebih 9 kolom ya, Kak. Di sini saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ini ada jenis makanan. Nah, nanti Kakak di sini isi jenis makanan itu seperti karbohidrat, protein, sayur, buah, ataupun makanan siap saji dan jajanan lain-lain. Terus untuk waktunya itu Kakak bisa isi waktu makan pagi, siang, sore, atau malam, ataupun Kakak boleh cantumkan detail jamnya jam berapa. Lalu untuk nama hidangan, ini nama hidangan yang kakak makan atau kakak minum. Misalnya kakak pagi itu makan bubur ayam. Nah, kakak di nama hidangan ini cantumin bubur ayam gitu. Terus untuk teknik pengolahan, itu tergantung dari bahan makanannya ya kak. Jadi untuk bahan makanan ini, kakak menjabarkan bahan apa saja yang dipakai di dalam satu hidangan. Semisalnya bubur ayam, yang dipakai nasi. Nah, nasi itu misal teknik pengolahannya direbus gitu kak. Nah, terus dijabarin juga kak isinya ada apa aja, semisalnya ayam suwir. Nah, ayam suwir itu teknik pengolahannya direbus. Terus misal ada kacang gorengnya. Nah, kacangnya berarti di teknik pengolahannya itu digoreng. Kurang lebih seperti itu ya kak. Lalu untuk brand atau merek itu semisal kakak masak sendiri ataupun makan di luar ataupun beli, terus kakak pakai bahan makanan tertentu semisalnya kecap. Nah, kakak boleh cantumin di bahan makanan yang kecap, lalu di brand atau mereknya kakak cantumin apa nama brandnya, semisalnya kecap Bango gitu. Terus kakak tinggal cantumin di brand ini Bango gitu. Lalu untuk URT-nya, ini tuh ukuran rumah tangga ya kak. Kakak bisa mengestimasi yang kakak makan berapa gram itu dari ukuran rumah tangga. Saya izin share screen terkait buku foto makanannya ya kak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Jadi ini ada satu file namanya buku foto makanan. Jadi di sini kakak bisa lihat apa saja makanan-makanan yang
kakak bisa lihat URT-nya tuh berapa gram. Jadi semisal kakak makan nasi putih, nah ini ada 3 pilihan nih kak. Kakak misalnya hari ini makan yang B gitu, nah yang si B ini tuh berapa gram sih kira-kira, oh dia segini gitu, dan dia URT-nya itu 1 porsi sedang. Terus di sini nggak cuman hanya sumber karbohidrat, kan di sini banyak, ada sumber protein, terus sayur, buah, ada makanan siap saji juga. Jadi kakak boleh melihat ini terlebih dahulu supaya nggak terlalu bingung ya kak saat mengisi formulirnya. Nanti saya akan share file ini ke kakak juga. Oke, saya balik ke formulir tadi ya kak. Oke. Nah, tadi URT-nya sudah, lalu gramasinya juga sesuai dengan URT yang ada di buku foto makanan itu ya kak. Nah, lalu untuk keterangannya itu kakak boleh isi kakak beli sendiri atau masak sendiri gitu. Nah, kakak jangan lupa juga kalau misalnya kakak ada jajan, kayak selingan-selingan gitu, itu kakak juga masukin ya kak di tabel ini. Terus kalau misalnya kakak juga konsumsi suplemen atau vitamin juga dicantumin kak. Jadi misal di jenis makanan ini kakak tulis suplemen atau vitamin. Lalu waktunya seperti biasa kakak konsumsinya di waktu apa. Nah, lalu nanti nama hidangannya kakak tulis di sini, misal suplemen vitamin C atau vitamin D3 dan lain sebagainya. Lalu kakak boleh skip bagian teknik pengolahan dan bahan makanannya. Kakak langsung saja ke bagian yang brand atau merek ini. Nanti kakak isi kayak suplemen atau vitamin itu brandnya apa gitu. Terus untuk URT-nya kakak misal minum berapa kapsul, seperti itu. Untuk gramasinya kakak estimasi saja 1 kapsul suplemen vitamin itu berapa gram. Lalu untuk keterangannya berarti dibeli ya kak. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait formulir yang estimasi ini kak? Berarti misal saya minum susu kotak gitu, berarti tetap ditulis mereknya ya? Betul, tetap ditulis kak. Paham. Ada lagi? Ada lagi nggak kak? Nggak. Oke, baik. Saya lanjut ya kak. Nah, di sini ada tabel total asupan. Ini kakak nggak perlu mengisinya karena nanti yang isi itu saya. Oke, saya lanjut ke formulir yang penimbangan ya kak. Di sini kurang lebih sama. Yang pertama itu ada nama responden, nama kakak. Lalu tanggal pemeriksaannya ini untuk penimbangan itu hanya di hari libur ya kak. Jadi kakak hanya boleh cantumin hari Sabtu atau Minggu aja. Lalu untuk pewawancaranya itu saya. Nah, ini kurang lebih sama kak, yang membedakan hanya di bagian jumlah. Saya jelaskan lagi ya kak, untuk di jenis makanan ini kakak isi karbohidrat, protein, sayur, buah, dan lain sebagainya. Lalu untuk waktunya sama seperti tadi, waktu makan pagi, siang, sore, atau malam. Lalu untuk nama hidangannya juga sama. Teknik pengolahannya juga berdasarkan dari bahan makanannya. Nah, untuk jenis makanan ini, maaf tadi saya agak lupa untuk menjelaskan. Jadi jenis makanan ini tergantung dari bahan makanannya kak. Misalnya di sini bahan makanannya kakak ada nasi putih. Nah, itu kan termasuk karbohidrat. Nah, kakak tulis di jenis makanan ini karbohidrat. Jadi sebaris dengan bahan makanannya kak. Nah, lalu nanti untuk brand atau mereknya itu sama seperti tadi kak. Kalau misalnya kakak ada pakai brand atau merek bahan makanan tertentu, kakak boleh cantumin di sini. Nah, lalu yang membedakan ini di kolom yang jumlah kak. Di sini ada tambahan 3 kolom lagi. Yang pertama ini serve atau URT. Ini sama seperti di buku foto makanan tadi. Jadi kakak tergantung dari yang ada di file tersebut. Lalu untuk konsum ini, jadi karena penimbangan ini menggunakan alat timbangan makanan ya kak. Jadi sebelum kakak makan itu kakak timbang dulu, dan setelah kakak makan itu tetap ditimbang. Jadi untuk konsum ini kakak cantumin gramasi yang kakak timbang sebelum kakak makan itu berapa gram. Semisal kakak makan nasi, nasinya ditimbang nih kak, misal 100 gram, kakak cantumin 100 gram di sini. Terus kalau misalnya kakak udah selesai makan, nanti kakak timbang lagi, semisalnya ada sisanya. Nah, sisanya itu berapa gram kak? Kakak juga cantumin gramasinya di sini. Nah, semisal kalau memang
gak ada sisanya, kakak boleh tulis di sini 0. Berarti kakak udah mengonsumsi semuanya. Nah, lalu ini kakak menimbangnya per bahan makanan ya kak, jadi bukan satu hidangan kakak timbang semua, tapi per bahan makanan. Jadi semisal di satu hidangan kakak tuh namanya nasi ayam penyet semisalkan. Nah, itu nasinya kakak timbang satu-satu, terus ayamnya kakak timbang, jadi gantian gitu kak sistemnya. Nah, untuk keterangan ini sama ya kak, itu kakak beli atau masak sendiri gitu. Apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan kak? Tidak ada, sudah paham. Oke, baik. Ini juga sama ya kak, kalau kakak ada konsumsi suplemen atau vitamin juga dicantumin, dan bedanya di sini kakak bisa ditimbang juga. Nah, untuk jajanan atau selingan lain-lainnya itu juga kakak tetap cantumin ya kak, seperti yang estimasi tadi. Baik. Oke. Nah, di sini di bawahnya tuh ada total asupan. Ini sama seperti tadi, kakak tidak perlu mengisinya. Nanti akan saya yang mengisi. Seperti itu. Baik. Oke, apakah ada lagi kak yang ingin ditanyakan atau masih bingung? Enggak, udah paham. Oke, baik. Nanti semisal kakak bingung cara mengisinya seperti apa atau ada yang lupa, nanti saya akan berikan kontak saya. Kakak boleh kontak saya, tanyakan saja apa yang kakak bingung terkait dengan pengisian formulir ini. Saya izin tutup ya kak. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Terima kasih, selamat siang. Siang.